Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau mungkin selamat malam kepada Bapak Fajri Kisan yang saya hormati. Berikut saya akan mempresentasikan proposal tugas besar ketahanan pangan saya, yaitu pengalengan ubi bumbu kari sebagai upaya inovasi sajian diversifikasi pangan bagi masyarakat. Saya Muhammad Rizky Khairul Nikmat, NIM 3334210092, Teknik Meteorologi tahun 2021. Nah, yang pertama, di sini saya akan membahas 4 pokok bahasan utama, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga tahapan pelaksanaan, dan yang keempat adalah biaya dan jadwal yang akan saya sampaikan berupa lampiran saja. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di sini latar belakang saya mengambil ini. Pertama adalah ubi jalar merupakan salah satu komoditas utama di Indonesia yang menempati urutan keempat setelah padi, jagung, dan ubi kayu. Nah, namun di sini konsumsinya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Di samping itu juga berdasar dari latar belakang saya yang tinggal di daerah Jawa Barat, khususnya daerah Kabupaten Kuningan, di kabupaten ini banyak tumbuh tanaman ubi-ubian seperti ubi jalar, singkong, dan ubi kayu. Nah, jadi di sini alasan saya tertarik mengambil ubi jalar selain karena data tersebut juga karena latar belakang kedaerahan saya. Nah, lalu mengapa konsumsi cenderung menurun dari tahun ke tahun ini? Karena adanya kampanye dan swasembada beras sama berupa dasawarsa terakhir melalui program intensifikasi produksi padi serta dukungan kebijakan penunjangnya yang telah mengubah masyarakat dari budaya konsumsi beras ke beras. Mungkin salah satu contohnya adalah di program swasembada pangan beras di Papua yang akhirnya rakyat Papua sekarang lebih mengenal beras dibanding sagu, meskipun memang mayoritas di sana pada akhirnya sekarang kembali lagi ke sagu. Nah, karena landasan itu juga saya ingin mengenalkan inovasi ubi di daerah saya sebagai diversifikasi pangan selain beras. Nah, lalu produk olahan yang lazim dari ubi ini biasanya cuma hanya berbentuk makanan tradisional seperti ubi rebus, ubi goreng, kolak, getuk, keripik, kalau di daerah saya ada yang namanya gemblong, dan lain sebagainya. Nah, sehingga citranya itu bukan lagi sebagai suatu makanan pokok, tapi suatu makanan pendamping atau suatu cemilan semata. Nah, untuk meningkatkan citra tersebut, maka saya melakukan terobosan teknologi pengolahan pangan. Di sini saya membuat inovasi bahwa jadi ubinya sebagai makanan dako dengan bumbu, dengan diolah dengan kuah kari. Nah, di sini manfaat dari saya melakukan ini, pertama tentang diversifikasi pangan ini, lalu yang kedua adalah saya akan nantinya memberikan variasi pilihan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat dengan daya simpan yang relatif lebih lama. Karena tersebut saya mengusulkan pengemasan dari produk yang saya inginkan ini menggunakan teknik pengalengan. Karena di samping meskipun ubi jalar sendiri dikenal dengan daya simpan yang lebih lama dibanding ubi-ubi yang lain, penggunaan bahan dasar kari di makanan saya itu membuat bahan masakan jadi bertahan cenderung lebih cepat busuknya, dan lebih praktis untuk dikonsumsi dimanapun dan kapanpun. Inspirasi di sini saya dari makanan langsung yang ada seperti langsung BNI dan lain-lain. Nah, lalu bicara sebagai sumber karbohidrat yang berasal dari mempunyai keunggulan lain, pertama kandungan gizi yang tinggi, cita rasa yang variatif, dan masalahnya konsumsi lebih lama dibanding jenis sumber lain yang sudah saya singgung sebelumnya. Nah, yang kedua adalah tinjauan pustaka. Nah, di sini umbi jalar merupakan umbi yang mudah ditemui di tanah air ladang pada musim. Ubi jalar merupakan salah satu dari 20 jenis pangan yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat. Ubi jalar bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendampingi beras menuju ketahanan pangan. Nah, lalu kenapa saya memilih mensosialisasikan ubi jalar ini?
Yang pertama adalah sesuai dengan agrofemat sebagian besar wilayah Indonesia, ubi jalar juga mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga menguntungkan kerusakan, memenuhi zat gizi yang berpengaruh positif pada kesehatan, dan potensi penggunaannya cukup luas dan cocok untuk program diversifikasi pangan. Lalu pengalengan. Pengalengan sendiri merupakan salah satu usaha penguatan bahan makanan dengan melakukan pengendalian terhadap proses-proses alami dengan cara mensterilkan bahan makanan tersebut ke dalam wadah kemasan yang tertutup rapat atau hermetis. Nah, perlakuan-perlakuan yang dilakukan untuk melakukan sterilisasi ini yaitu perlakuan panas, sehingga faktor-faktor penyebab kerusakan atau mikroba dapat dimatikan dan bahan makanan terhindar dari kontaminasi serta mempunyai daya tahan simpan yang lebih lama. Metode ini ditemukan oleh Nicholas Appert, The Art of Drying. Lalu tujuan dari pengalengan ini untuk melakukan makanan dalam kondisi yang dapat dimakan edible, dengan demikian untuk mencegah kebusukan. Selain itu juga, jika makanan diawetkan dengan cara pengalengan, zat gizi di makanan itu lebih sedikit berkurang dibanding dengan metode awetan yang lain. Lalu pengalengan merupakan salah satu cara pengawatan yang paling banyak digunakan karena menarik, bebas dari kebusukan, biaya yang diperlukan relatif rendah setelah ditemukan metode yang tepatnya, dan dapat mempertahankan nilai gizi dan rasa makanan. Nah, yang ketiga, tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan akan saya lakukan yang pertama ada studi kasus, perencanaan, kesiapan alat dan bahan, proses pembuatan, proses pengujian, dan evaluasi. Studi kasus di sini saya akan mempelajari terlebih dahulu apakah makanan yang akan saya sampaikan itu bisa diawetkan dengan cara pengalengan. Dan setelah saya teliti lebih lanjut, sekarang ternyata bisa, cuma harus melalui proses-proses tertentu. Nah, ini mungkin saya bisa meneliti lebih lanjut berkaca kepada penelitian yang sudah ada, ternyata setelah saya telusuri lebih jauh, yaitu dengan mengawetkan makanan tradisional yang telah dilakukan di daerah Yogyakarta, seperti mengawetkan gudeg, mengawetkan tempe dan sayur dan makanan tradisional Yogyakarta. Nah, saya akan berkaca kepada kasus tersebut. Yang berikutnya adalah perencanaan. Perencanaan di sini saya menyusun perencanaan bagaimana saya akan melakukan kegiatan pengolahan tersebut, seberapa lama saya akan melakukan percobaannya, apa saja yang harus saya lakukan, kemana saya harus melakukan proses pengalengan, karena sebenarnya cukup tidak memungkinkan untuk melakukan pengalengan di wilayah kampus, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah persiapan alat bahan, seperti yang sudah direncanakan di tahap perencanaan, maka di tahap ini saya akan mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat inovasi ini. Nah, untuk proses pembuatan sendiri, proses pembuatan yang dilakukan pertama-tama adalah melakukan pembuatan ubi jalar karet terlebih dahulu, yaitu sebagai pokok makanan yang saya tawarkan. Dengan cara ini ada cara memasaknya, memotong bawang merah, ubi jalar, 2 sisi bawang putih, dan tomat. Potongan ubi jalar ini dipotong ke potongan yang bisa dimakan, jadi mungkin seukuran dadu, atau mungkin bisa lebih besar sedikit. Yang penting potongan tersebut ada di ukuran yang bisa 1 kali makan. Nah, lalu tahap berikutnya oseng bawang putih dan sejumput besar garam pada wajan yang tadi dipanaskan hingga menjadi lembut. Saya itu memasukkan ubi jalar, potongan bawang merah, dan bumbu kari ke dalam wajan dan masak selama 5 menit ke depan. Setelah 5 menit tersebut, tambahkan santan yang telah dicampur dengan kari sayuran dan potongan tomat ke dalam wajan, dan lalu masak hingga ubi jalar menjadi lembut. Nah, nanti dalam proses studi kasus dan proses pembuatan ini, mungkin akan ada beberapa hal yang harus saya perhatikan, karena ketika akan melakukan proses pengalengan, tingkat kematangan dari masing-masing bahan yang akan saya gunakan di sini harus mencapai titik yang optimumnya. Jadi harus diperhatikan dengan sangat cermat tingkat kematangan dari masing-masing bahan yang akan saya gunakan. Nah, setelah proses pembuatan makanannya selesai, yaitu proses pengalengan dari ubi tersebut. Nah, proses pengalengannya sendiri yang pertama adalah sterilisasi kaleng yang akan digunakan.
Lalu uji karir tersebut dimasukkan ke dalam kaleng yang sudah disetel tersebut, lalu melalui proses exhausting, yaitu mengeluarkan oksigen dan gas dari dalam kaleng, sehingga ketika proses sterilisasi berikutnya ada ruang untuk makanan yang saya kalengkan tersebut untuk kasarnya mengembang. Lalu ditutup rapat. Nah, setelah ditutup rapat tersebut, makanan dan kalengnya kembali disterilisasi menggunakan uap air, lalu setelahnya didinginkan jadi mesin pendingin. Nah, dari sini setelah proses pembuatan selesai, kita akan menuju ke proses pengujian. Proses pengujian ini kita melihat selama 2 minggu ke depan apakah proses penganeman yang telah dilakukan sebelumnya berhasil. Apakah terjadi penggelembungan pada kaleng atau terjadi perubahan fisik yang lain, mungkin seperti berkarat atau korosi besi yang lain. Nah, setelah itu dievaluasi. Evaluasi ini berarti kita melihat dari proses pengujian sebelumnya, apakah dari proses pengujian tersebut apakah terjadi kegagalan atau mungkin ada suatu hal yang kurang dan lain sebagainya. Ini perkiraan biaya. Perkiraan biaya ini saya tidak memasukkan bahan alat-alat untuk pengalengan karena rencana dari penggunaan alat pengalengan ini akan mungkin kerjasama dengan tempat lain yang memiliki alat untuk melakukan proses pengalengan tersebut. Nah, lalu ini adalah gambaran jadwal kegiatan yang akan saya lakukan. 3 minggu studi kasus, 2 minggu pelaksanaan kegiatan, 2 minggu pelaksanaan bahan, 5 minggu proses pembuatan, 2 minggu pengujian, dan 2 minggu monitoring dan evaluasi. Ini adalah rencana pelaksanaan inovasi saya dalam 1 kali percobaan. Jadi ketika terjadi kegagalan pada satu inovasi ini, mungkin prosesnya akan kembali terulang seperti jadwal yang telah saya susun tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.